Merubah kebiasaan memang tidak mudah dan tidak selalu cepat. Tapi, dengan kesabaran dan usaha yang keras, hampir semua kebiasaan bisa dibentuk ulang. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan membahas buku The Power of Habit karya Charles Duhigg. Buku ini akan bercerita banyak bagaimana kebiasaan tercipta, bagaimana cara mengubahnya, dan dampaknya pada kehidupan yang kamu jalani. Jadi, buku ini dibuat ketika Charles merasa dirinya gagal menahan diri untuk tidak makan cookies yang dijual di kantin kantornya. Walaupun dia merupakan jurnalis yang sukses peraih Pulitzer Prize, tapi ternyata Charles kalah dengan godaan cookies. Nah, hal ini yang membuat dia penasaran, bagaimana sih cara kebiasaan bekerja? Poin pertama dari buku ini bercerita tentang riset dari MIT yang menjelaskan bahwa lingkaran kebiasaan itu dibagi menjadi 3 bagian: isyarat, rutinitas, dan hadiah. Kebiasaan tidak akan muncul apabila tidak dipicu oleh isyarat, kebiasaan baik ataupun buruk. Nah, pola pikir ini yang cukup berbeda dari yang selama ini kita kenal. Biasanya kita fokus untuk membangun rutinitas, padahal cara kerja otak tidak seperti itu. Otak akan merespon paling besar ketika ada isyarat dan hadiah. Contoh, apabila kita mau mulai rutin lari pagi, isyarat yang pertama adalah menaruh sepatu di dekat tempat tidur kita. Jadi kita bisa melihat sepatu itu saat bangun pagi. Rutinitasnya adalah lari atau jalan pagi. Hadiahnya adalah sepotong coklat ketika kamu pulang setelah selesai lari pagi. Nah, setelah kebiasaan diulang berkali-kali, maka rutinitasnya akan terbentuk. Otak kita ketika melihat sepatu akan terpikir coklat. Dan hal ini akan mempermudah kita untuk mulai berolahraga. Kedua, kebiasaan lama tidak dapat hilang, maka itu kita harus ganti dengan kebiasaan baru yang positif. Charles memberikan contoh, perokok berat yang ingin berhenti merokok, menggantinya dengan makan permen atau cemilan. Walaupun perokok itu mulai berhenti merokok, tapi muncul masalah baru, yaitu berat badannya yang bertambah. Hal ini membuat dirinya stres dan kembali lagi ke kebiasaan merokoknya. Jadi, ketika kita memilih kebiasaan baru, pastikan kebiasaan baru itu adalah hal yang positif, sehingga bisa bertahan lama. Ketiga, fokus pada kebiasaan kunci. Ada tipe kebiasaan yang ternyata merupakan kebiasaan yang berhubungan dengan kebiasaan yang lain. Jadi, apabila kita telah rutin melakukan kebiasaan itu, maka akan berdampak pada kebiasaan yang lain. Sebagai contoh, orang yang memiliki kebiasaan berolahraga cenderung memiliki kebiasaan untuk makan makanan yang lebih sehat, memiliki tingkat stres yang lebih rendah, dan lebih produktif dalam bekerja. Jadi, ketika kita fokus membangun kebiasaan berolahraga, kebiasaan positif lainnya akan jadi lebih mudah dibentuk. Merubah kebiasaan memang tidak mudah dan tidak selalu cepat. Tapi, dengan kesabaran dan usaha yang keras, hampir semua kebiasaan bisa dibentuk ulang. Nah, tadi adalah 3 pelajaran penting dari buku The Power of Habit. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku untuk versi animasinya. Bye-bye!